Semua orang yang punya dosa, dan tidak sempat bertaubat di dunia, maka sudah cukup mendatangkan azab kubur padanya. Sekecil apapun dosa itu sudah cukup mendatangkan siksa kubur, walaupun belum tentu dia masuk dalam api neraka. Jadi jangan dianggap remeh. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang orang yang disiksa di alam barzah sampai hari kiamat? Seorang kemudian dirobek mulutnya kanan dan kiri, terus dilakukan sampai hari kiamat. Waktu Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Kata Jibril, rajulun kadzab yaktibu bikadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang yang pendusta, dia berdusta dengan satu dusta, kemudian disebarkan dustanya sampai penjuru dunia, maka disiksa demikian di alam barzah sampai hari kiamat. Assalamualaikum. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Itulah harapan kita. Agar terwujud, mari kita berislam sesuai Al-Quran dan hadis. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana narasi yang telah disampaikan oleh kedua penceramah tadi, bahwa di alam kubur atau alam barzah ada penghakiman atau reward and punishment. Seseorang yang berdosa akan dapat perlakuan hukuman di alam barzah berdasarkan hadis. Mari kita uji dengan Al-Quran. Di Al-Quran tidak menemukan. Justru reward and punishment adanya hanya di dunia dan di akhirat. Salah satu ayat akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian adab yang dekat, yakni di dunia, sebelum adab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran ngomongnya adab adanya di dunia dan di akhirat. Kedua ustadz atau penceramah kelompok mahadz ini menarasikan ada adab di alam barzah atau alam kubur. Dasarnya hadis. Maka dipertanyakan sumbernya, dari mana hadis tersebut? Siapa yang membawakannya? Asbabul wurudnya gimana? Matanya jelas bertentangan dengan Al-Quran, sehingga sangat diragukan. Nabi Muhammad itu sami'na wa ata'na, sehingga tidak mungkin memberikan satu hukum yang bertentangan dengan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana yang ayat saya bacakan tadi. Adab hanya ada di dunia dan akhirat. Ini kok ada di alam barzah. Cek friend, cek. Kondisi mayat dalam kubur sesuai kinerja ketakwaannya. Bila takwa maka akan gembira, tetapi bila ingkar maka akan menyedihkan. Berikut ini ayat yang menunjukkan kinerja ketakwaan sesuai pencapaiannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajzasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'sana min marqatina hadza ma wa'atar rahman wa sadaqal mursalun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah janji Tuhan yang maha pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Jadi pertama, mayit atau manusia yang meninggal itu kondisinya tertidur, sebagaimana surat ayat yang saya bacakan tadi. Jadi tertidur. Yang kedua, yakni bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taksabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun
farihina bima atahum wa hum min fadlihi wa yastabsiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bergembira hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak akan ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Demikian, friend. Jadi orang yang matinya membela jalan Allah, apapun modelnya, itu kondisinya seperti ini. Jadi kalau orang kinerja ketakwaannya benar sesuai Al-Quran dan hadis, maka digambarkan seperti ini, friend. Sebaliknya bila ingkar, maka Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa asyan wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asadal adab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Maka katakanlah malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke adab yang sangat keras. Jadi kalau orang ingkar sebagaimana Fir'aun, ya dinampakkan neraka itu sehingga tersiksa, bukan disiksa. Sekali lagi, di alam barzakh atau alam kubur tidak ada reward and punishment, tapi kondisi mayit akan tertidur, gembira dan tersiksa karena dinampakkan tempat masa depan yang akan ditempatinya, yakni neraka. Jadi narasi yang disampaikan kedua penceramah tersebut bertentangan dengan Al-Quran. Tinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.